Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan hantu penjaga jembatan lama Bengawan Solo. Siapakah dirinya, dan bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti kisahnya. Namun sebelum itu sempatkan tulis sholawat di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Jembatan tua di atas Bengawan Solo sudah lama menjadi bagian dari kehidupan warga desa Karangjati. Jembatan itu, meskipun tampak kokoh, penuh dengan cerita-cerita menyeramkan yang diwariskan turun-temurun. Beberapa orang percaya bahwa jembatan tersebut dijaga oleh sesosok makhluk gaib, yang dikenal sebagai penjaga jembatan. Makhluk ini bukan sekadar hantu biasa. Ia dipercaya menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib di sepanjang sungai Bengawan Solo. Namun, bagi siapapun yang tidak menghormati jembatan itu, akibatnya bisa fatal. Jangan pernah membuang sesuatu ke sungai dari atas jembatan ini, pesan Pak Mulyadi, kepala desa. Penjaganya tidak suka, jika marah, ia akan menampakkan diri. Kisah ini dimulai ketika seorang pendatang bernama Aris datang ke desa. Ia adalah kontraktor dari kota, ditugaskan untuk memperbaiki jembatan tua yang dianggap sudah tidak aman oleh pemerintah setempat. Hantu penjaga jembatan? Ah, itu cuma cerita lama untuk menakut-nakuti orang, ujar Aris kepada warga setempat. Namun, warga desa mengingatkan Aris berkali-kali agar berhati-hati. Kamu boleh memperbaiki jembatan, tapi jangan merusak ritual atau benda-benda di sekitarnya, kata Pak Mulyadi dengan nada serius. Aris hanya tertawa kecil. Ia berpikir semua itu hanyalah mitos yang dibuat-buat. Hari pertama perbaikan dimulai dengan lancar. Pekerja membongkar sebagian jembatan untuk mengganti bagian yang lapuk. Namun, saat salah satu pekerja membuang puing-puing kayu ke sungai, suasana tiba-tiba berubah. Angin kencang bertiup, membuat debu dan dedaunan beterbangan. Suara gemuruh terdengar dari bawah jembatan, meskipun tidak ada tanda-tanda hujan atau badai. "Pak, kok jadi dingin banget, ya?" tanya salah satu pekerja sambil merapatkan jaketnya. Namun, Aris tidak peduli. Ia hanya berpikir itu adalah fenomena alam biasa. Sudah, jangan pikirkan hal aneh. Lanjutkan kerja, perintahnya. Malam itu, Aris memutuskan untuk tinggal di desa agar bisa mengawasi proyeknya. Ia menginap di sebuah rumah kecil di tepi sungai, tak jauh dari jembatan. Saat tengah malam, suara aneh mulai terdengar dari arah jembatan. Suara gemeretak seperti kayu yang retak bercampur dengan suara langkah kaki yang berat. Aris terbangun dan membuka jendela. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu di tengah jembatan, sosok tinggi dengan tubuh gelap, berdiri mematung. Matanya memancarkan cahaya merah yang menatap langsung ke arah rumahnya. Aris mengucek matanya, berpikir itu hanya bayangan. Namun, ketika ia menatap lagi, sosok itu sudah hilang. Mungkin aku terlalu lelah, pikirnya, lalu kembali ke tempat tidur. Namun, malam itu, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia terjebak di tengah jembatan yang runtuh. Dari bawah sungai, tangan-tangan hitam muncul, mencoba menariknya ke dalam air. Keesokan harinya, Aris kembali ke lokasi proyek. Namun, suasana terasa berbeda. Para pekerja terlihat gelisah, dan salah satu dari mereka, Pak Jono, menolak melanjutkan pekerjaan. "Saya nggak bisa kerja di sini lagi, Pak Aris. Semalam, saya mimpi buruk. Ada sesuatu yang menarik kaki saya ke sungai," ujar Pak Jono, wajahnya pucat. Aris mengabaikan keluhan itu. Ia memaksa pekerja lain untuk melanjutkan proyek. Namun, saat mereka mulai bekerja, hal-hal aneh terus terjadi. Sebuah mesin bor tiba-tiba mati tanpa alasan. Paku-paku yang mereka gunakan terlepas dengan sendirinya. Bahkan, seorang pekerja melaporkan melihat bayangan besar bergerak cepat di bawah jembatan. "Pak Aris, saya rasa kita harus berhenti dulu," kata salah satu pekerja. Namun, Aris tetap bersikeras melanjutkan pekerjaan. Malam itu,
Aris memutuskan untuk memeriksa jembatan seorang diri. Ia membawa senter dan berjalan di sepanjang jembatan yang setengah jadi. Di tengah jembatan, ia berhenti, mendengar suara gemericik air yang tidak biasa. Saat ia menyorotkan senter ke sungai, bayangan besar muncul dari dasar air. Perlahan, bayangan itu naik ke permukaan, membentuk sosok mengerikan dengan tubuh yang bersisik dan wajah penuh luka. "Kenapa kau mengganggu tempatku?" Suara berat itu bergema di telinga Aris. Aris tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku, dan kakinya terasa berat seperti ditahan oleh sesuatu. Makhluk itu mendekat, tangannya yang besar hampir menyentuh kaki Aris. "Kembalikan apa yang telah kau rusak, atau kau akan menjadi bagian dari sungai ini selamanya," makhluk itu memperingatkan. Di saat kritis, Pak Mulyadi dan beberapa warga desa datang membawa sesaji. Mereka telah mendengar tentang keberanian Aris yang mendekati jembatan sendirian dan khawatir akan keselamatannya. Warga segera melantunkan doa-doa, memohon agar makhluk itu tidak mencelakai Aris. Cahaya dari obor yang mereka bawa perlahan mengusir aura gelap di sekitar jembatan. Makhluk itu mundur ke dalam sungai, tetapi tidak tanpa peringatan terakhir. "Jangan pernah ulangi ini lagi, atau aku akan kembali," suaranya menggema sebelum menghilang. Setelah kejadian itu, Aris meminta maaf kepada warga desa. Ia akhirnya memahami pentingnya menghormati tradisi dan kepercayaan setempat. Proyek perbaikan jembatan dilanjutkan, tetapi kali ini, Aris memastikan setiap langkah dilakukan dengan penuh hormat terhadap adat dan ritual yang ada. Jembatan tua itu akhirnya selesai diperbaiki tanpa gangguan lagi. Namun, cerita tentang penjaga jembatan terus hidup di antara warga desa, menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani meremehkan kekuatan gaib yang bersemayam di Bengawan Solo. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.